Menurut saya ya, harus ada introspeksi pada Anies Baswedan. Jadi ini soal ambisi. Soal 2029. Itu yang saya bilang, tolonglah Jakarta ini bebannya dikurangi dari yang begituan. Kasih kesempatan rakyat Jakarta itu menikmati jalan yang tidak macet. Maksudnya yang jadi beban itu Anies atau siapa? Loh, Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing, ya. Hari ini tentang Fahri Hamzah, di mana Fahri Hamzah mengatakan bahwa Pak Anies ini harus introspeksi diri lah. Ya, karena apa? Beliau sudah menjadi calon presiden kemarin di bulan Februari dan harus introspeksi diri apa yang sudah dilakukan. Saling serang kepada pasangan pada waktu itu. Dan Pak Anies karena sudah kalah dan sudah sudah pernah jadi gubernur, ayo introspeksi diri. Gitu kata Bang Fahri Hamzah. Bagaimana videonya? Simak berikut ini. Pak Jokowi telah memberikan atau memberanikan kita untuk memutuskan pindah ibu kota. Dan namanya ibu kotanya sama dengan nama TV kita ini kan. TV pertama yang memakai nama ibu kota. Nusantara, ya. Ownernya sangat visioner ini. Nah, ini transisi ini harus diberi makna, ya. Dan salah satu pemaknaan yang kuat adalah bahwa 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus berani mematok marka-marka perjalanan kita sebagai bangsa gitu. Dan salah satu yang kita patok itu adalah di IKN, bahwa kita belum pernah bikin ibu kota, belum pernah bikin kantor pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya. Ini orisinalnya kita ya. Orisinalnya kita, value kita, ya kan, simbol-simbol kita itu yang sekarang ada di sana gitu. Nah, karena itu sebenarnya perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu atau ke Nusantara itu harus diberikan makna yang baik gitu, yang kuat begitu. Karena itulah sebenarnya saya lebih setuju kalau pilkada di DKI itu sebenarnya, kalau saya di DKI sekarang ini, saya lebih setuju sebenarnya itu ditiadakan, tapi pilkada kota diadakan. Jadi pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur, tingkat kotanya ya, tingkat kota, di kotanya yang diadakan. Jadi gubernurnya ditunjuk. Jadi gubernurnya itu kalau nggak ditunjuk ya dipilih oleh DPRD saja, supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat. Karena ada ironi di DKI ini. Di DKI ini 70% elit kita tinggal di sini. 70% uang beredar ada di sini. 100% diplomat dan tamu negara tibanya di sini. Itu kalau gubernurnya itu tidak memperkuat pemerintah pusat, bahkan mengirim sinyal bahwa dia itu sedang melawan pemerintah pusat, itu bencana bagi kita. Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Ya siapapun nanti, dan yang lalu, ya kan, yang telah menunjukkan gejala seperti itu harus dikoreksi. Ya, kan saya dipilih rakyat katanya. Nah, itu dia kan. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih rakyat, karena konfliknya muncul di dua tempat. Pertama, bupati wali kota juga berkonflik dengan dia atas klaim punya rakyat. Padahal gubernur itu adalah milik pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah dalam undang-undang otonomi kita. Nanti gubernur-gubernur di daerah besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berpikir, saya kan rakyatnya banyak yang milih, jadi layak pun jadi presiden. Nantanglah dia presiden. Gubernur rasa presiden. Gubernur rasa, ini yang tidak sehat menurut saya, karena itu harus dilihat dengan baik. Apalagi tadi dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini, menurut saya itu harus kita amankan lah dalam proses politik ke depan. Bang, ini kenapa pendapatnya begini? Apakah karena sudah ada bintang Mahaputra? Enggak, saya coba begini ya. Saya terus terang begini. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana. Gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di
negaranya 2 kali, kamu anggap orang sederhana. Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Iya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu, dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya itu hebat sekali gitu. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak, kalau ada rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Novanto. Walaupun waktu itu tetap jadi pengkritik. Saya pengkritik. Setia Novanto, Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali, karena pada waktu itu ada gonjang-ganjing. Setiap rapat konsultasi, dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. Apa sebabnya? Nah, itu satu, Bang, ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan, Bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu. Waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK. Kan? Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya itu. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin kita nggak bisa ungkap ke tempat orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri, kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali, dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, gerak, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah. Dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Makanya saya tidak mau, apalagi karena beliau sudah akan berakhir, tidak mau bahwa beliau itu dalam situasi seolah-olah berakhir jelek. Justru dia lagi meletakkan sesuatu yang baik kita dan pemerintahan baru yang akan datang. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan apa yang dia buat ini, dan kita sambut pemerintah baru. Kan begitu aja. Mau apa lagi kita coba? Kembali ke DKI dulu. Kembali ke DKJ. Ini kan Anda kan politisi sebetulnya. Ya. Ini tiba-tiba ada koalisi plus, Kim plus. Lalu Golkar menyatu dengan Gerindra plus Kim plus tadi itu, RK ke sini, dan sekarang publik berbicara tentang ini jegal Anies. Kita ingin dapat pandangannya. Menurut saya ya, harus ada introspeksi pada Anies Baswedan, pada dirinya gitu. Apa yang membawa dia di titik ini gitu, ya kan? Karena penting juga kita sebagai kita berteman, saya berteman lama sama Anies, tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia, perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini, jadi keislamannya berkurang banyak, Pak. Diskonnya banyak sekali. Padahal saya lihat itu kan murni adalah transaksi dia dalam pengertian politik ya. Dengan Partai Nasdem dan PKB mengajak PKS yang akhirnya itu dari penjelasan dari Bang Fahri Hamzah. Setiap Pak Fahri Hamzah ini menjelaskan
tentang apapun itu, baik itu persoalan kritikan terhadap pemerintah atau setiap gagasan-gagasan yang setiap beliau keluarkan, itu pasti menarik dan sangat mudah dimengerti. Kenapa dari awal saya suka dengan pernyataan atau gagasan-gagasan yang telah disampaikan oleh Bung Fahri Hamzah ini. Menarik dari tadi yang dikatakan oleh Bung Fahri Hamzah ini, bahwa dari awal memang ibu kota ini mau dipindah dari masanya Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, sampai pada era di mana Presiden Joko Widodo ini memerintah. Dari masanya Bung Karno, ibu kota ini sudah mau dipindah. Di masanya Pak Harto juga sudah mau dipindah. Tapi gagasan yang tidak bisa dijangkau oleh Pak Fahri Hamzah ini, gagasannya Pak Jokowi. Beliau menaruh simbolik di Kalimantan akan dijadikan ibu kota. Tanpa banyak basa-basi, Pak Jokowi ini langsung menaruh simbol lalu dibangun. Ibu kota Nusantara ini dibangun. Yang dulu awalnya Pak Fahri Hamzah ini mengkritik Pak Jokowi ketika tahu Pak Jokowi adalah orang yang luar biasa, orang yang jenius, orang yang hebat. Dari itu Pak Fahri Hamzah ini melakukan introspeksi apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dari Presiden Joko Widodo tersebut. Ketemu, yaitu bagaimana memanajemen mikro atau mikromanajemen yang kalah sama Pak Jokowi. Prabowo aja katanya Pak Fahri Hamzah ini kalah. Oleh sebab itu Pak Fahri Hamzah hari ini sudah mulai ikut Presiden Joko Widodo meresmikan salah satu tanggulan di NTB, ya, di NTB sana. Pak Fahri Hamzah ini ikut dalam kunjungan presiden tersebut. Nah, kembali lagi di persoalan pilkada serentak, Pak Fahri Hamzah ini sebenarnya lebih suka bahwa gubernur itu lebih baik itu dipilih oleh pemerintah pusat, yaitu presiden. Kenapa demikian? Karena gubernur ini menurut Pak Fahri Hamzah ini kurang kerjaan lah, kira-kira begitu. Jadi tupoksi atau jabatan gubernur ini seolah-olah ini adalah mubazir. Bagi Fahri Hamzah ini adalah mubazir. Oleh karena itu lebih baik gubernur ini dipilih oleh presiden, dipilih oleh pemerintah pusat. Artinya yang dipilih oleh rakyat langsung itu hanya di kota-kota saja atau di kabupaten-kabupaten saja. Karena di kabupaten lah pemerintah yang berhadapan langsung dengan rakyat atau masyarakat. Kalau gubernur itu posisinya terlalu jauh kepada rakyat. Tapi kalau bupati, terus wali kota, terus kepala desa itu berhak untuk dipilih oleh masyarakat karena lebih dekat posisinya dengan masyarakat atau rakyat. Kalau gubernur ini masih terlalu jauh. Dan juga Bung Fahri Hamzah juga mengatakan bahwa gubernur ini kalau tidak sama misinya dengan pemerintah pusat, ini akan menjadi kacau dan akan menjadi beban negara. Dan ini akan menjadi situasi yang tidak baik-baik saja. Kenapa demikian? Kalau pemerintah pusat punya misi A misalkan, terus gubernur ini punya misi B, ini tidak akan sejalan nanti. Yang dicontohkan oleh Bung Fahri Hamzah bahwa di kota Jakarta atau di DKI Jakarta, ini setiap pemimpin ini pasti punya kelainan misi dengan pemerintah pusat, tidak sejalan. Bagaimana bisa mengatur banjir, macet dan sebagainya? Nggak bisa. Karena pemimpin yang ada di DKI Jakarta itu berbeda misi dengan pemerintah pusat. Ya nggak bisa, pemerintah pusat pinginnya mengatasi banjir misalkan, tapi gubernur Jakarta
ini hanya memprioritaskan bagaimana saya maju di 2029 atau maju di ketika ada pencalonan presiden. Karena katanya Bung Fahri Hamzah, menjadi gubernur di DKI Jakarta ini adalah simbolis akan maju dan menyaingi presiden, gitu. Jadi di ibu kota Jakarta ini paket lengkap, banjir ada, terus macet ada, segala hiruk pikuk kehidupan itu ada di Jakarta. Demo terbesar itu ada di Jakarta, dan bahkan tiap hari tamu dari luar negeri datang ke Indonesia itu pasti ke Jakarta. Bentuk industri itu ada di Jakarta. Bentuk pemerintahan, pusat pemerintahan itu ada di Jakarta. Jadi artinya kalau DKI Jakarta tidak satu misi dengan pemerintah pusat, ini akan menjadi kacau, akan menjadi beban nantinya. Oleh sebab itu, Bung Fahri Hamzah ini mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah seperti gubernur, pemerintah provinsi ini ditunjuk langsung sebagai gubernur oleh pemerintah pusat. Ya seperti halnya para menteri lah, karena menteri itu kan sama halnya dengan gubernur. Artinya sama-sama sebagai pembantu presiden. Tapi kalau kalau bupati terus kepala desa itu mungkin bisa berhubungan dengan masyarakat langsung, lebih dekat dengan masyarakat langsung, karena jangkauannya lebih sempit atau tidak luas. Tapi kalau gubernur menangani suatu provinsi, saya rasa tidak mungkin gitu. Gubernur bisa langsung turun langsung kepada masyarakat, sama halnya dengan Pak Menteri, gitu. Menteri-menteri lain, kabinet-kabinet yang lain, itu sama halnya begitu. Bung Fahri Hamzah dari awal memang pemikirannya sangat luas, dan bagi saya politisi yang memang perlu kita tiru itu adalah Bung Fahri Hamzah. Kalau memang dia sebagai oposisi, dia oposisi. Apapun yang dilakukan oleh presiden, siapapun itu, baik SBY ataupun Jokowi, dia akan mengkritik. Kritiknya adalah kritik yang membangun dan memberikan solusi. Bukan hanya kritik ke sana kemari. Seolah-olah mengkritik hanya pembenci saja tanpa ada solusi. Itulah posisi Fahri Hamzah, dan sekarang Fahri Hamzah bersama partai yang baru, Partai Geloranya, bersama menjadikan Prabowo Gibran ini sebagai presiden, dan insya Allah juga mari kita sama-sama mendukung Bung Fahri Hamzah ini duduk di kabinet Prabowo Gibran ya selanjutnya, biar Indonesia ini lebih mantap, lebih oke, dan ibu kota Nusantara cepat diselesaikan. Karena melihat kondisi Jakarta saat ini sudah tidak memungkinkan, banjir di mana-mana, macetnya di mana-mana. Jadi saya rasa keputusan Presiden Joko Widodo membangun ibu kota Nusantara dan mempercepat pembangunannya itu sudah langkah yang taktis dan jitu. Kita mungkin hari ini tidak bisa merasakan hal itu, tapi tahun depan, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, kita merasakan indahnya ibu kota Nusantara. Ya. Begitu. Oke, itu saja mungkin ya. Dimanapun kalian berada, saya mendoakan semoga tetap dalam lindungannya, semoga tetap dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tulis komentar kalian apa yang sekiranya membangun untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih unggul tentunya. Itu saja mungkin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.